Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Blame Corner, selamat pagi. Semoga kita semua diberi kesehatan dan perlindungan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Dan saya berterima kasih kepada Blame Corner yang telah mengundang saya sebagai host pada podcast kali ini. Dan perkenalkan, nama saya Rahmi Fadila Ramadhani, saya dari Mendua, Kota Makassar. Saya biasa dipanggil Rahmi. Nah, Sobat Blame Corner, pada podcast kali ini seperti biasa kita kedatangan tamu spesial. Dan pada kali ini tamu spesial kita berasal dari salah satu madrasah aliyah yang ada di Kota Makassar. Nah, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih Ustadz kabarnya pada hari ini? Ya Alhamdulillah, nervous juga tapi ya Bismillah saja. Nah, pada podcast kali ini kita akan membahas tentang budaya dan syariah ya Ustadz. Oke. Jadi berbicara tentang budaya dan syariah, sebenarnya apa sih menurut Ustadz budaya dan syariah itu? Oh ya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Ini budaya dan syariah menjadi sesuatu yang sensitif hari-hari ini, dan biasa juga jadi jadi tunggangan saat menjelang tahun-tahun pemilu. Ya, selalu menjadi sering jadikan klaim ini sesuai syar'i, ini enggak. Padahal kita sebenarnya harus melihat bahwa budaya itu apa, syariat itu apa. Menurut persepsi saya, budaya itu adalah apa yang dipikirkan oleh manusia yang ingin diwujudkan dan dilakukan oleh generasi ke generasi. Jadi budaya itu apa yang dinilai baik, itu yang dilakukan oleh manusia, suatu masyarakat, sehingga menjadi sesuatu yang menjadi membudaya ya. Jadi itulah sebut jadi membudaya. Nah, budaya itu kalau hari ini kadang saya tidak tahu apakah ini persis dengan yang mengeluarkan istilah itu, kadang dikatakan sebagai kearifan lokal. Kearifan lokal itu ya, kalau kearifan itu sendiri berasal dari kata arif ya. Arif kalau dalam bahasa Arab itu berarti orang yang tahu. Tetapi beda dengan alim. Alim itu orang yang tahu juga, berilmu. Arif itu dalam perkembangan berderivasi dalam bahasa menjadi kata urf. Urf dalam bahasa Arab itu berarti kebiasaan. Jadi kalau kita ambil dari situ, maka budaya itu kebiasaan manusia, satu kelompok masyarakat yang terus berkembang dari generasi ke generasi sehingga bisa menjadi pembiasaan. Nah, nilainya itulah yang menjadi norma dalam masyarakat. Jadi misalnya mencuri itu jelek ya, karena itu nilainya itu tadi. Dari hasil budaya, pemikiran, wah ini merugikan gitu. Kemudian melahirkan norma, enggak boleh mencuri. Gitu. Nah, itu budaya ya, budaya. Untuk lebih lebih spesifiknya ya silakan bisalah lihat referensi yang ada. Kemudian mengenai syariat. Syariat itu dia sebuah ketentuan Tuhan, hukum ya, hukum Tuhan yang diturunkan kepada manusia untuk dilaksanakan. Jadi syariat itu lahir bukan langsung dari Tuhan, tapi ada sumber syariatnya namanya ya. Nah, sumber syariat dalam Islam itu Quran, hadis yang disepakati ya, ijma dan qiyas. Ada yang lain, termasuk itu ada yang mengatakan urf itu juga sumber hukum. Budaya itu, kebiasaan itu sumber hukum. Tapi tidak disepakati oleh ulama. Ulama mazhab 4 menyepakati itu tadi ya. Quran, hadis, ijma dan qiyas. Dari ini dikelola sehingga menjadi syariat. Yang mengelola itu alim, yang kalau jamaknya kita sebut dengan ulama, sehingga lahirlah hukum Islam.
Dan hukum Islam itu masih punya peran manusia di situ. Jadi syariat itu bukan berarti langsung dari Tuhan. Sehingga Imam Syafi'i sendiri dalam beberapa kali mengeluarkan hukum, itu mengeluarkan dua versi hukum, qaul qadim dan qaul jadid. Ini dalam satu masa, satu kepala yang berpikir. Nah, kalau hari ini terjadi berbagai macam pandangan hukum dalam Islam terhadap suatu masalah, itu wajar. Gitu. Jadi itu budaya dan syariat yang saya pahami, ya. Oke. Dan menurut saya, Ustadz, budaya dan syariah itu merupakan dua konsep yang berbeda, namun dapat saling berinteraksi. Nah, bagaimana budaya dan syariah itu dapat saling berinteraksi atau keterkaitan dalam kehidupan sehari-hari? Ini sensitif, karena jangan sampai kita mengatakan syariat Islam itu mengikuti budaya lokal, enggak juga. Nah, itulah tadi. Jadi kita harus memetakan yang mana syariat, yang mana budaya. Jadi perlu mungkin pemahaman yang tepat ya tentang budaya dan syariat. Yang mana budaya. Misalnya gini, semalam saya ikuti acara 100 harinya teman saya yang meninggal. Itu ada yang mengatakan itu budaya yang diislamisasi, ada juga yang mengatakan itu dari apalah gitu, ajaran-ajaran agama terdahulu sehingga disesatkan, dibid'ahkan. Sebenarnya enggak. Kenapa? Menurut saya ya. Karena yang kita lakukan di situ semua sudah ada syariatnya. Nah, membaca Quran itu kan boleh, bahkan wajib. Karena kita baca Quran, kita baca tahlil, kita baca sholawat, baca tasbih, tahmid dan seterusnya, kemudian berdoa. Itu kan ada syariatnya. Yang jadi persoalan ketika kita mengatakan ini tidak boleh. Yang mengatakan bahwa tidak boleh karena tidak ada dasarnya dalam Islam, sebenarnya enggak. Dasarnya itu ada. Kita dianjurkan baca Quran. Kita dianjurkan bahkan disuruh berzikir. Zikir itu ya tahlil, sholawat juga bagian dari zikir, kemudian tasbih, tahmid dan seterusnya, kemudian berdoa. Jadi tidak bisa kita katakan ini diislamisasi, ini dibungkus supaya sesuai dengan syariat. Tidak juga. Kenapa? Karena memang orang-orang kita itu, tradisi kita Bugis Makassar itu yang dulu-dulu sangat menghargai nyawa manusia. Ketika kita kehilangan, kita akan selalu mengenang, meskipun sudah lama, sampai ada kan yang 1000 hari, sampai hari ini ulama-ulama kita masih sering dihaulkan tiap tahun. Itu jadi bukan suatu yang mesti diperdebatkan sebenarnya, karena semua ada dasarnya. Cuma itu tadi, kita gagal paham yang mana syariat, yang mana budaya. Misalnya lagi, hari ini kita tren kata-kata hijrah. Saya hijrah. Kemudian ada istilah baju syar'i. Sampai saat ini saya tidak pernah mendengar ada baju yang syar'i. Ya. Kita sebut saja lah yang disebut syar'i hari ini itu kan kalau laki-laki ya baju koko. Koko itu model baju Cina itu loh, baju Tionghoa itu kan. Sejak kapan sih orang Arab punya bikin kain sendiri? Tanah tandus sejak zaman jahiliyah. Ada kan dulu jalur sutra dalam sejarah kita pelajari. Itu dari Cina, Tionghoa masuk ke lewat Syam, kemudian Asia dari Cina, kemudian Asia Selatan, kemudian masuk Syam, Damaskus hari ini, Suriah hari ini, kemudian masuk ke Jazirah Arab. Jadi terjadi proses perdagangan. Sekarang kita mengatakan itu baju syar'i. Padahal enggak. Karena syariat, nah inilah kita perlu lihat. Syariat itu tidak pernah menentukan model baju. Hanya ketentuan saja, menutup aurat dan tidak membentuk aurat, itulah syar'i. Dalam berpakaian misalnya. Sehingga kita tidak bisa mengatakan ini tidak sesuai syar'i pakaiannya. Masa sih tidak sesuai syar'i? Sudah tertutup, tidak membentuk lekuk tubuh bagi perempuan, saya kira itu cukup. Jas hujan pun itu sudah syar'i kalau kita mau katakan. Karena menutup aurat ya, Ustaz. Syarat dan ketentuannya berlaku. Jadi budaya itu adalah hasil pikiran, kemudian syar'i itu adalah syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh Tuhan, turunkan kepada Rasulullah SAW, kemudian dikelola oleh ulama-ulama yang kompeten sehingga melahirkan syariat hari ini. Sehingga banyak hasil-hasil syariat itu yang berbeda-beda. Dan memang Islam itu harus membumi sesuai dengan konteks yang berlaku di lingkungan di mana kita hidup. Maksud saya,
Itu orang Indonesia tidak mesti berislam seperti orang Arab, ya. Ya. Kita orang Arab pun kita tidak boleh paksa berislam seperti gaya Indonesia, karena memang kita berbeda budaya. Ya, berbeda. Budaya, pemahaman. Orang Arab itu kalau dipegang kepalanya masih sayang. Orang Indonesia pegang kepalanya kok. Kenapa? Karena itu pemahaman budaya itu tidak sama. Gitu. Berbeda dengan pemikirannya, dengan kehidupan sehari-harinya bagaimana. Budayanya beda. Sehingga bagaimana kita apa tadi istilahnya pertanyaannya? Bagaimana budaya dan syariah saling berinteraksi atau keterkaitan dalam kehidupan sehari-hari. Itu pasti kemungkinan bisa melahirkan benturan, tapi bisa saja melahirkan akomodasi. Misalnya kebiasaan orang satu kampung kebiasaan memakan makanan yang haram, tentu ketika syariat datang itu tidak boleh. Tetapi bukan berarti yang Nabi tidak pernah makan misalnya itu haram. Nabi pernah berada di suatu tempat, masyarakat di situ makan sejenis kadal, orang bilang biawak gurun gitu, dia makan. Nabi disodorkan, enggak, kami tidak makan itu karena tidak terbiasa. Tetapi tidak haram, dia tetap membiarkan orang itu makan padahal dia muslim. Nah, jadi tergantung budaya juga. Jadi Islam itu tidak boleh kaku, satu paten, satu pola untuk seluruh dunia, tidak bisa. Ya, itu. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana budaya dan syariah saling menginspirasi dan memperkaya satu sama lain? Karena dilihat Indonesia kan sangat kaya akan budaya, Ustadz. Ya. Nah, itulah. Jadi Islam itu sangat mengakomodir kemajemukan. Ya. Budaya itu berbeda dari tiap daerah. Sehingga ini perlu kajian yang jadi memang perlu dasar-dasar pemahaman tentang syariat Islam. Dasar syariat itu apa misalnya? Ini tidak boleh, ini tidak boleh, ini boleh, dasarnya apa? Kenapa? Karena pembolehan dan pelarangan terhadap sesuatu dalam Islam, dalam Quran dan hadis itu selalu ditinjau. Kalau dalam Quran apa asbabul wurudnya? Kalau dalam Al-Quran apa asbabul nuzulnya, kalau dalam hadis apa asbabul wurudnya. Sehingga ketika kita memahami secara komprehensif syariat Islam, maka tidak akan terjadi benturan terhadap budaya, bahkan bisa mewarnai budaya. Saya pikir itulah yang dilakukan misalnya oleh Wali Songo, kalau saya tidak salah Sunan Kalijaga itu yang mengislamisasi gamelan itu kan, dan wayang. Yang istilah-istilahnya dari Hindu dipakai kemudian menggunakan istilah-istilah agama yang berbeda dari versi sebelumnya. Ini yang dikatakan ini menyerap agama Hindu. Tidak, justru kita mengislamisasi. Karena itu kan seni itu kan bukan syariat yang ngatur. Syariat hanya membatasi selama tidak menyekutukan Allah, selama tidak mengumbar aurat, selama tidak itu boleh. Nah, kalau itu awalnya merusak akidah kemudian dirubah lagunya, dirubah langgamnya, dirubah ceritanya, dirubah skenarionya sehingga mengantarkan kepada akidah, justru itu lebih bagus. Jadi kita tidak boleh kaku melihat sesuatu yang berada atau yang biasa di masyarakat kemudian kita menganggap itu itu tidak ada dalam Islam. AC hari ini tidak ada dulu tidak ada misalnya. Orang Arab mana tahu AC, padahal dia suka AC. Kenapa? Karena memang Islam lil alamin, bukan lil Arab, ya. Itu. Ya. Jadi budaya itu dapat diadopsi dan dipraktikkan kecuali ia tidak keluar dari syariah Islam, ya Ustadz, nilai-nilai syariah Islam. Dan bagaimana sih peran pendidikan dalam membentuk pemahaman budaya dan syariah dalam remaja saat ini? Karena menurut saya pada saat ini datangnya budaya-budaya baru dari luar itu sangat mempengaruhi pemikiran remaja saat ini. Ya, yang tips dapat diberikan Ustadz oleh kami remaja-remaja tentunya untuk membangun paham tentang budaya dan syariah itu bagaimana sih, Ustadz? Jangan malu belajar agama. Hari ini orang malu belajar agama.
Orang yang belajar agama tidak mesti kolot misalnya. Tidak perlu pakai jalabia panjang maksudnya. Tidak perlu pakai kopiah misalnya. Ustadz itu hanya label saja. Tetapi kita harus jangan malu untuk belajar agama sehingga kita tahu persis. Orang yang tahu semakin dalam pengetahuan agamanya orang, maka dia akan semakin luas dalam berpikir dan menyikapi sesuatu. Semakin dangkal pemahaman agama seseorang, maka dia akan semakin terpancing untuk ikut terhadap isu-isu keagamaan. Apalagi saat ini sudah banyak sekali yang beredar di Ustadz, Ya, itu sudah isu-isu banyak. Itu yang sudah tidak banyak. benar. Sama dengan tokoh politik tertentu dikatakan tidak memerlukan suara Islam. Saya tidak menyebut partai atau orangnya. Tapi itu tidak masuk di akal. Politisi goblok kalau dia mau mengatakan itu. Mayoritas Muslim kan ada di Indonesia. Iya, Masa betul. sih dia mau mengatakan seperti itu? Pastinya akan kalah Iya, telak, Ustadz. pasti akan kalah. Dan buktinya selama dia berkiprah politik selalu kok menggandeng tokoh-tokoh Islam, ulama-ulama Islam. Jadi dia tidak masuk di akal. Itu. Jadi ketika kita mempunyai, jangan malu belajar Islam, tetapi hati-hati belajarlah Islam dari sumber yang benar. Bagaimana kita melihat? Karena syariat itu ada namanya yang furu. Yang furu itu tidak bisa ada yang usul. Usul itu tidak boleh. La raiba di situ. Tidak ada perdebatan di situ. Seperti tadi babi haram. Jadi modelnya apapun itu jadi haram misalnya. Ada yang furu'i. Furu'i itu kita bisa berbeda di situ. Seperti tadi makan daging daging yang daging biawak, gurun. Itu ulama membolehkan, tetapi Nabi yang membolehkan, tetapi Nabi tidak memakannya. Jadi itu persoalan furu, termasuk pakaian. Jadi kalau ada orang sholat pakai baju kaos saja, bahkan dia pakai baju singlet, kemudian celana puntung, wah tidak sah ini. Sah lah. Syarat urat laki-laki itu kan antara pusar dan lutut. Cuman di dalam budaya kita itu tidak sopan. Ya, betul. Jadi perlu tata kesopanan. Jadi kalau begitu saya sholat harus pakai baju panjangnya, baju begini, baju syar'i. Emangnya ada baju syar'i sejak kapan saja syar'i? Atau baju muslim, sejak kapan ada pakaian yang masuk Islam? Muslim itu kan label orang yang beragama Islam. Baju muslim, ada enggak baju yang beragama Islam? Tak ada dong Ustadz. Ya, enggak ada, kapan dia mengucapkan syahadat? Gitu. Jadi yang syariat, yang usul itu ya kalau kita sederhanakan misalnya di rukun iman dan rukun Islam itu tidak boleh ada perdebatan. Selebihnya itu kita bisa melihat dalam bidang muamalah, dalam masih banyak interpretasi, masih banyak bisa muncul penafsiran yang membolehkan dan yang tidak. Selama itu bukan persoal usuli, bukan substansi. Gitu. Jadi kita tidak boleh terlalu cepat untuk menyimpulkan bahwa ini haram, ini tidak, karena itu akan kalau yang sudah umum kita harus cepat. Iya. Tapi kalau segala sesuatu ya kita coba harus belajar. Jangan ragu. Itulah saya pikir kadang ada konten-konten saya pikir ini orang hanya baca Quran misalnya. Dia tidak baca hadis. Ataupun sebaliknya. Ini orang hanya baca Quran dan hadis tapi tidak belajar ilmu ushul fikih misalnya. Karena ilmu ushul fikih itu jalannya. Ulama melakukan ijtihad dengan menggunakan ilmu usulul fikih sehingga melahirkan fikih. Jadi gitu sejarahnya. Jadi di Kementerian Agama kan ada 5 mata pelajaran kan, bahasa Arab, Quran, hadis misalnya, akidah, akidah akhlak, fikih, kemudian sejarah kebudayaan Islam. Jadi Quran dan hadis dan 3 ini sangat kompleks sebenarnya, tidak boleh terpisah. Harus serangkaian. Kenapa ada sejarah? Sejarah itu perlu kita tahu karena di situ ada sejarah bagaimana ulama-ulama kita, termasuk bagaimana misalnya. Jadi dalam belajar sejarah itu jangan hanya pikirnya kapan perangnya, itu enggak. Yang perlu kita tahu ngapain perang. Ya? Perang sebagian besar dalam Islam itu hanya untuk menguaskan wilayah, mempertahankan teritorial. Dan itu dilakukan oleh manusia siapapun, ya. Betul. Kita saja kompleks RT RW ketika diganggu oleh keamanan jadi perang kelompok kan? Iya, betul. Itu sederhananya. Jadi kita jangan bawa enggak selamanya. Tentu mereka dalam mempertahankan teritorial atau memperluas wilayah
kekuasaan bernafaskan Islam, tapi bukan itu landasannya. Itu ya. Jadi sejarah gitu. Kemudian bahasa Arab posisinya di mana? Bahasa Arab kita tidak bisa memahami Quran dan hadis, tidak bisa memahami fikih dan usul fikih tanpa pengetahuan bahasa Arab. Jadi itu kompleksitas 5 mata pelajaran. Inilah sebenarnya sangat disayangkan ketika masih ada siswa madrasah yang masih berpikiran picik dalam melihat budaya misalnya. Melihat budaya ini tidak boleh. Oh, tidak boleh pakai celana botol. Bolehlah kalau saya. Yang jadi masalah mungkin di sekolah dilarang karena ada tata tertib, tidak boleh pakai celana botol. Tidak sesuai tempatnya, Ustaz. Tetapi itu tidak masuk dalam konten syariah. Oh, kita tidak boleh main skateboard. Oh, tidak boleh nyanyi, haram. Siapa bilang? Menari misalkan juga. Menari misalnya, ya. Tidak boleh renang, boleh loh. Sekarang kan ada pakaian renang ya. Tentu tempatnya tertutup kalau muslimat ya. Gurunya juga perempuan. Kalau itu tidak terpenuhi janganlah, karena itu abu-abu. Saya bilang tidak haram tapi abu-abu. Artinya bisa saja orang berpikiran negatif sehingga melarikan sesuatu yang tidak diinginkan, justru merusak. Karena syariat itu diturunkan untuk menertibkan sebenarnya. Syariat itu diturunkan untuk menertibkan, mengatur. Kenapa? Karena sehebat-hebatnya daya pikir manusia, ada sesuatu yang tidak bisa dicapai oleh akal manusia. Sehingga Tuhan menurunkan itu syariat sehingga kita bisa lebih teratur. Sesuatu yang tidak benar kita bisa perbaiki. Gitu. Jadi begitu dia, ya. Terus bagaimana atau apa peran budaya dan syariah dalam membentuk identitas seorang diri manusia? Justru budaya itu sangat menentukan karakter kita. Kita bisa melihat orang Bugis dan orang Jawa misalnya, itu sangat kentara. Kebiasaan-kebiasaannya tidak sama. Orang Makassar juga tidak sama dengan orang Bugis. Kadang orang-orang beradab dalam pandangan budaya Makassar, kalau ada orang yang kurang beradab biasa dibilang, apa ini? Kayak tong orang Bugis. Kayak tong orang Bugis. Artinya itu tidak beradab. Di orang Bugis pun begitu kadang. Apa ini kamu tidak beradab sekali? Kayak tong orang Makassar. Gitu. Meskipun sebenarnya kita tidak bisa benturkan. Kenapa? Karena setiap etnis, setiap suku, bangsa itu punya tata krama yang berbeda. Ya sederhana, cara melaksanakan pernikahan misalnya itu kan beda-beda. Itu menggambarkan budaya kita yang berbeda-beda. Apa tadi pertanyaannya? Apa peran budaya dan syariah dalam membentuk identitas seseorang? Sangat menentukan. Seperti misalnya, saya pernah ditanya teman ketika saya memberi nama anak saya, oh namanya anak ini Arab sekali. Saya bilang ya itu adalah identitasnya, bukan dia identitas sebagai orang Arab, tetapi dia identitas sebagai seorang Muslim. Betul. Misalnya budaya kita umat Islam rata-rata anak laki-laki diberi nama Muhammad depannya bla bla bla, atau Ahmad kemudian bla bla bla. Perempuan mungkin pakai Nur, Siti, atau yang pakai berbunyi A terakhirnya Fatimah, Aisyah. Itu bukan, kalau di Indonesia itu bukan identitas bahwa dia orang Arab, tetapi identitas bahwa dia seorang Muslim atau Muslimah. Jadi syariat dan budaya tentu sangat menentukan identitas kita. Tetapi identitas inilah tidak boleh ditonjolkan untuk untuk menjadi jurang pemisah antara orang yang berbeda. Kita hanya menetapkan identitas, tapi bukan berarti kita mau mengatakan bahwa kita superior, kita lebih baik dari yang lain. Bukan juga berarti kita mau mengatakan saya menggunakan identitas ini karena saya harus ditahu orang bahwa saya begini. Enggak juga. Tetapi bukan juga berarti kita mau salahkan ketika ada orang beri nama anaknya Dev sementara dia Muslim. Enggak ada masalah. Kenapa? Karena itu kan enggak ada aturannya misalnya. Enggak ada aturannya. Tetapi tentu saja kalau dalam Islam dan budaya kita janganlah kau kasih nama-nama Allah misalnya ya. Jadi itu. Jadi memang budaya dan syariat itu kadang yang akan merasuki kita sehingga itu membentuk identitas kita. Membentuk siapa diri kita. Ketika orang lihat, orang sudah tahu, oh dia begini. Dia orangnya begini, dia dari sini misalnya.
Kita kalau ke Jawa, biar bagaimana hebatnya berlogat, orang tahu, orang Jawa tahu, orang dari Sulawesi. Karena kental sekali logatnya pasti Ustaz. Begitupun orang Jawa yang sudah bertahun-tahun di sini seolah-olah mau pakai mi, ko dalam bahasa kita sehari, kita tahu ini orang Jawa. Karena itu identitas itu tadi, karena budaya dan syariat. Syariat bisa melahirkan identitas, tetapi identitas itu bukan untuk dibenturkan. Bukan untuk dibenturkan, tetapi cukuplah orang tahu, saya ini Muslim, saya ini orang Bugis, atau saya ini orang Makassar. Ketika ada sesuatu, identitas itu sebenarnya untuk saling memahami sebenarnya, bukan untuk saling berbeda. Ketika seorang non Muslim misalnya, kemudian misalnya kita ada orang kita bersahabat dengan orang yang beragama Hindu, tentu kita tidak mau panggil atau kita tidak boleh mengajak dia makan daging sapi misalnya. Oh, dia teman saya ini Hindu, tidak mungkin lah saya ajak makan daging sapi. Saya ajak dia makan makanan lain. Kan banyak dia vegetarian misalnya, atau makan ayam misalnya kan. Jadi identitas itu untuk saling menghargai, bukan untuk saling berbeda dan memperbesar perbedaan. Itu menurut saya. Tetapi terutama itu tadi, kalau menjelang saat-saat pemilu biasanya identitas itu diperbesar untuk mengatakan kita beda dengan dia, jangan ikuti dia. Itu tidak benar menurut saya, karena kita memang, Tuhan kan memang menciptakan kita berbeda-beda untuk saling mengenal. Lita'arafu itu bukan saling mengetahui, tetapi saling mengenal dan saling memahami. Lita'arafu di situ ya. Jadi kata urf tadi, arif itu cenderung kepada kebijaksanaan. Jadi lita'arafu saling mengetahui, bukan mengetahui ta'aruf kayak orang mau menikah, enggak. Makanya istilah orang yang ta'aruf karena mau nikah itu bukan kenal nama, nasab, harta, titel, pendidikan, bukan itu, tetapi orang ini gini loh, kira-kira saya bisa memahami enggak dia jadi istri saya. Oh, ini orangnya dari ini loh, bisa enggak kira-kira dia menjadi suami saya. Jadi lita'arafu itu bukan cukup saling mengenal, tetapi untuk saling memahami. Jadi kita berbeda, lita'arafu memang supaya kita bisa saling memahami. Kamu tidak makan daging sapi, saya tidak mungkin bawa kamu makan ke warung kikil misalnya. Kamu tidak makan, begitu juga saudara kita atau teman kita ketika kita bersahabat dengan non muslim yang mungkin makan babi misalnya. Dia tahu kita tidak makan babi, dia harus ngerti, oh ini sobat saya mau traktir, tidak mungkin saya bawa makan ke warung makan babi misalnya. Ya bawalah kita ke daging sapi misalnya, makan bakso apa yang daging sapi atau makan ayam goreng dan sebagainya. Jadi memang identitas itu perlu, tetapi bukan untuk dibesarkan untuk menonjolkan sebagai bentuk perbedaan, tetapi supaya orang bisa memahami siapa kita dan kita bisa memahami orang, sehingga kita dalam berinteraksi kita bisa saling rukun. Itu karena pentingnya untuk saling menghargai satu sama lain agar terjadi kerukunan di lingkungan masyarakat yang beragam. Karena itu aja. Kira-kira apa saja tantangan yang ada ketika kita mau untuk menyeimbangkan pemahaman tentang budaya dan syariah, apalagi saat ini susah sekali Ustadz untuk membangun pemahaman seperti itu. Datangnya budaya dari luar, ada orang ketika kita mau belajar langsung bilangi apakah dulu belajar ini min ndak masuk mi di zaman sekarang gitu. Sudah ndak zaman ya. Padahal penting sekali budaya dan syariah itu. Saya selalu menekankan bahwa itu pentingnya kita belajar agama. Bukan berarti belajar umum, enggak boleh, enggak. Karena itu tadi kita harus belajar, kita harus tahu mana substansi agama kita, mana hal-hal yang bersifat usuli, mana yang bersifat furu'i. Sehingga kita perlu tahu ketika ada persoalan ini gini mau mengadu domba, kita bisa terhindar dari itu. Kenapa? Karena memang potensi untuk memecah suatu kaum, suatu bangsa, suatu masyarakat itu benturkan dan identitasnya. Pecah itu. Pecah. Kasus Ambon kemarin itu identitas diangkat. Poso itu identitas yang diangkat. Muslim dan non muslim. Pecah itu dan susah damainya.
Disitulah pentingnya. Jadi ketika kita saling memahami, untuk bagaimana menghindari itu ya kita harus tahu, kita harus belajar. Kita harus belajar, jangan takut belajar, tetapi itu tadi lihatlah, karena orang yang bisa tempati belajar itu kentara di track recordnya. Kentara aja. Kalau dia sudah pernah mencaci maki ulama lain, nggak usah belajar sama orang itu. Itu prinsip saya. Ketika saya sudah pernah dengar dia ceramah, mencaci maki ulama lain, mencaci maki firqah lain, saya bilang ngapain saya dengar? Islam itu tidak ngajar kita untuk itu. Untuk saling bertengkar ya? Tidak mungkin. Nabi tidak pernah. Nabi itu sangat toleran sekali. Ya, mengajarkan kedamaian. Dan dia sangat menyayangi umat manusia, siapapun kamu. Ya, kalau kita mau melihat kembali ke Nabi, jadi jangan mengatakan yang dari Nabi itu apa yang diucapkan saja, enggak, perilaku, akhlaknya, karena Nabi itu kan awalnya memang untuk itu. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Itu substansi Nabi turunkan di muka bumi. Saya diutus di muka bumi ini untuk memperbaiki akhlak yang mulia. Yang mulia di zaman jahiliyah itu sebenarnya jelek dalam ketika datang Islam. Misalnya kebiasaan atau pemahaman bahwa anak perempuan itu suatu aib. Ya. Nabi memperbaiki itu. Ya. Itu diperbaiki oleh Nabi. Sehingga sekarang Islam itu sangat menghargai perbedaan gender itu. Tentu dengan porsi-porsi tertentu. Ya. Jadi kita tidak boleh itu tadi, untuk terhindar dari itu kita harus banyak belajar. Belajar membaca ya. Cari sumber literatur yang terpercaya, yang bisa dipertanggungjawabkan. Jangan lihat sosial media, karena sosial media itulah sumbernya malapetaka sebenarnya. Ketika kita mau larut di situ. Ya. Kayak misalkan ada video dari suatu YouTube, potong-potong terus langsung sebarkan, membentuk pemahaman yang salah. Kalau ada yang bilang begitu, saya bilang begini saja. Apa sih yang tidak bisa diedit di Indonesia? Iya, betul. Ya, hari ini orang bisa mengedit muka kan. Yang tadinya laki-laki bisa jadi perempuan, yang perempuan bisa jadi seorang. Yang tadinya kita tidak di sini, ada di sini. Iya, itu apa sih yang tidak bisa diedit. Jadi jangan terlalu gampang percaya terhadap apa yang muncul di sosial media, apa yang muncul di TikTok, apa yang muncul di YouTube, karena mereka mengungkapkan itu hanya untuk mencari konten. Banyak yang nonton, dia bisa didapat mencari views ya, ada bisa dimonetasi kan, kemudian dapat apalah macam-macam. Jadi harus kita perhatikan juga, kita harus cari dalam proses belajar itu tadi, belajar membaca, belajarlah dari orang yang bisa mempertanggungjawabkan apa yang diajarkan, itu aja. Apakah ketika kita menyeimbangkan pengetahuan tentang budaya dan syariah, adakah potensi ketika kita mengajarkan orang lain ya Ustadz, tentang budaya dan syariah, misalkan kita memberikan mereka pengetahuan, apakah ada potensi untuk menimbulkan suatu konflik atau perbedaan pendapat begitu? Gini, saya perbaiki. Budaya itu tidak bisa diajarkan ya, karena itu kebiasaan kita. Bahkan mungkin dalam satu rumah tangga, budaya satu rumah dan budaya tetangganya itu tidak sama. Ya. Tetapi yang mungkin bisa dimaksud bagaimana kita mengajarkan, memberitahukan ke teman, ke orang lain bahwa budaya dan syariat itu tidak bisa berbenturan. Justru itu penting. Itu penting sehingga menghindarkan konflik. Sehingga kita tahu bahkan orang yang berbeda orang yang melecehkan Islam itu pun sebenarnya kita tidak boleh melakukan dengan cara kekerasan. Kita kan punya hukum, lakukan dengan jalur hukum. Kita tidak boleh tiba-tiba, misalnya kan kayak kasus beberapa Ahmadiyah misalnya yang dibakar masjidnya segala macam. Kalau itu dianggap sesat ya silakan laporkan. Percayakan kepada hukum. Siapa sih yang mau mempercayai lembaga negara kalau bukan kita? Pernah enggak kita berpikir ketika lembaga negara itu dibubarkan? Ya, kita akan kembali ke alam rimba. Siapa yang kuat itu yang menang. Jadi jangan meremehkan sedikit-sedikit kita mau main hakim sendiri, tidak boleh. Jadi mengajarkan toleransi, termasuk toleransi budaya dan toleransi paham keagamaan itu sangat penting.
sehingga perbedaan itu bisa diminimalisir, dalam arti perbedaannya bukan yang diminimalisir tetapi efeknya. Jadi jangan sampai perbedaan itu melahirkan konflik. Nah, inilah yang perlu diberikan pemahaman yang mana syariat, yang mana bukan. Tetapi kalau ada orang yang menganggap bahwa baju muslim itu syariat, silahkan juga. Tanda boleh paksa juga, karena itu mungkin sudut pandangnya seperti itu. Kalau saya enggak, ya, saya sholat misalnya pakai sarung kemudian pakai jaket seperti ini, itu kan sah. Yang bilang ini bukan pakaian muslim siapa? Karena kan menutup aurat dia. Ya, itulah tadi saya katakan pentingnya kita mengetahui batasan yang mana syariat, yang mana bukan, mana syariat usul yang bersifat substantif dan mana yang bersifat furu. Furu itu kita bisa berbeda, dan kita tidak boleh salah. Yang furu itu yang syari misalnya, yang usul misalnya, yang substantif itu kita wajib sholat. Cara sholat kita bagaimana? Kan macam-macam. Ada yang begini, ada yang begini, ada yang begini. Tapi jangan kau juga salah itu caramu. Tidak boleh. Tidak boleh. Silakan caramu sholat seperti itu. Kau mau jaharkan basmalah ketika baca Fatihah boleh. Yang jaharkan boleh, yang tidak boleh jangan juga dikatakan salah. Ataupun sebaliknya. Yang usul kita dianjurkan bersalawat. Yang benar salawat itu hanya ini, yang versi lain itu tidak ada versi Nabi. Siapa bilang itu salah versi Nabi? Salawat kan substansinya itu mengirimkan salawat dan taslim kepada salawat dan salam kepada Nabi. Mau bahasanya apa kan sama Ji, mau redaksinya bagaimana kan sama tujuannya. Itu substansinya bersalawat. Lafal salawatnya gimana itu tidak perlu diributkan. Itu masalah furu dan usul. Jadi budaya dan syariat ini dapat saling mewarnai satu sama lain ya Ustadz, apalagi melihat saat ini banyak sekali perbedaan. Terus kalau menurut saya remaja saat ini memiliki pemikiran yang berbeda-beda tentang budaya dan syariah. Ada yang menganggap dirinya itu sudah terikat dengan budaya karena kebiasaan di lingkungannya. Terus kalau syariah ada mungkin dari kecil yang dia hidup di dalam nilai-nilai Islam, jadi dia menganggap bahwa syariah itu sebenarnya pengajaran untuk moral dan etikanya. Saya kasih tahu gini ya, saya pertama masuk asrama. Saya hanya mengenal lagu pop dan lagu dangdut. Ketika saya masuk asrama, tidak ada lagu K-pop dia Ustaz. Belum ada K-pop. Waktu itu saya masuk asrama. Saya kan dari madrasah sanawiyah biasa yang tidak tinggal asrama. Teman saya dari pesantren besar di Sulsel datang. Dia bawa tape. Tape besar. Itu pelanggaran sebenarnya. Ketika didapat pembina pasti disita. Tapi ya tidak kedapatan. Dia putar lagu. Yang dia putar Guns N' Roses, Don't Cry. Wih, ini anak pesantren. Yang ada di benak saya. Wih, anak pesantren ya. Don't Cry. Yang saya tidak kenal sama sekali. Lagu barat, lagu rock. Saya pikir, saya tidak salah pilih sekolah ini gitu. Karena yang ada di benak saya bahwa itu tidak boleh. Itu pengaruh budaya kita ketika kita belum pernah berinteraksi dengan orang lain. Belakangan saya suka lagu itu. Ya, kenapa? Jadi ya salah satu cara juga supaya kita bisa terhindar dari berpikiran picik terhadap budaya tertentu, itu tadi memperluas wawasan, selain memperdalam pengetahuan dasar kita dalam beragama. Saya tidak main-main, saya kaget. Ini teman saya kok dari pesantren pusat Guns N' Roses. Yang pertama saya dengar itu Don't Cry. Teriak-teriak kayak apa gitu. Yang saya tahu di rumah itu dulu waktu saya sekolah SD dan sanawiyah, yang paling kita dengar di TV yang waktu itu hanya TVRI kan hanya dangdut, lagu pop, itu aja. Lagu-lagu mellow gitu kan. Gitu masuk, wih, rock, Guns N' Roses. Apa namanya? Saya belum tahu siapa judul lagunya, tapi kok lagu ini. Tapi setelah belakangan saya tahu, oh ini yang pertama saya dengar, Guns N' Roses. Dan memang di dalam pesantren itu kita rata-rata dengar lagu barat.
alasannya katanya kita belajar bahasa Inggris. Gitu. Berarti kita perlu memang menambah wawasan, membaca, sehingga kita tahu bahwa ini, oh ternyata ini boleh loh. Yang selama ini kita pikir tidak boleh. Karena kita tidak pernah dengar. Jadi sesuatu yang asing itu memunculkan tanda tanya. Sehingga kita perlu banyak belajar, banyak membaca, memperluas wawasan, sebab sekaligus memperdalam pemahaman dasar keberagamaan kita sebagai seorang muslim, sehingga kita terhindar dari itu tadi. Sekarang K-pop misalnya. Iya. Orang dari kampung datang tiba-tiba, tapi susah juga lah kan, di kampung kan sudah handphone juga, jadi mungkin sudah K-pop juga. Apa gitu tidak sesuai enggak dengan budaya kita? Karena budaya itu sebenarnya terbuka. Terbuka. Tinggal bagaimana kita, inilah pesan gunanya syariat membatasi. Kau boleh nonton K-pop, film Korea ya. Kamu bisa beraliran K-pop dalam lagumu. Tetapi ingat, kamu punya tugas dan tanggung jawab sebagai muslim misalnya. Jangan sampai kau nonton K-pop drama Korea sampai lupa waktu, nggak sholat gitu. Itu aja. Jadi identitas itu ada, tapi kita juga tetap terbuka. Karena bagaimanapun identitas kita itu perlu bagi diri kita, perlu bagi diri kita, dan perlu bagi orang lain melihat kita seperti apa. Kan tidak mungkin, ini kok muslim kok tapi minum balok tonji, apa sih mau gitu misalnya kan. Ini muslim tapi korup juga misalnya. Itu kan itu. Jadi kita perlu identitas untuk membatasi diri kita, dan orang lain bisa menilai kita. Oh dia muslim memang, tapi muslimnya tidak kelihatan dari cara berpakaiannya. Tapi dia sholat kok, tutur katanya ramah kok, enak kok diajak ngomong. Tidak pernah kok menyalahkan kita, tidak menjauh kita kok yang berbeda. Itu kan enak kalau seperti itu. Itulah yang kita, itulah perlunya. Itu tadi, memperluas wawasan, sehingga ketika misalnya tidak seperti saya yang waktu itu ketika pertama kali mendengarkan Don't Cry Guns N' Roses langsung bilang, ih lagu kafir gitu kan. Itu kan itu yang muncul di kepala saya, kok lagu kafir diputar di pesantren gitu, kok lagu kafir diputar di kampus orang belajar agama gitu. Kenapa? Karena ada di kepala saya lagu barat itu lagu kafir. Karena itu tadi kekurang bacaan saya. Pentingnya itu ya Ustadz untuk membaca. Nah, itulah substansinya kenapa Al-Quran itu turun ayat pertama bukan perbaiki akidahmu, enggak. Kamu disuruh baca dulu. Banyak-banyak kau membaca. Dengan bacaanmu yang bagus, yang banyak, wawasanmu semakin luas, kamu bisa menyimpulkan bahwa Allah itu esa. Kamu akan terhindar dari berlaku buruk terhadap orang, kamu akan terhindar dari perbuatan zolim dan sebagainya. Jadi Iqra itu penting. Sekarang sudah ada gerakan literasi. Itu Iqra sebenarnya. Cuma pakai label-label baru lagi kan. Gitu. Jadi untuk menghindari itu tadi dan untuk memperkaya juga khazanah budaya kita itu tadi. Kita harus banyak membaca sehingga kita bisa saling memahami. Biarkanlah dia begitu. Itu memang budayanya. Kita harus hargai budaya orang. Dengan harapan orang juga menghargai budaya dan kebiasaan kita. Pokoknya intinya itu Ustadz, saling menghargai. Iya, itu penting. Li ta'aruf itu saling menghargai, bukan saling kenal toh. Saya kenal Rahmi anak Mandua itu saja. Tapi saya harus tahu Rahmi ini dari Mandua, ini gini, dia tahu saya dari Man satu, kami saling menghargai, kita ada di forum yang sama. Nah gitu. Jadi tidak boleh, bukan berarti li ta'aruf itu saling kenal. Oh namanya Rahmi, orangnya yang ini. Oh iya, tidak. Li ta'arafu, kenal dan saling memahami. Gitu. Nilai-nilai moral apa saja yang perlu ada di dalam diri kita untuk menjaga diri dari pemikiran-pemikiran yang salah pada saat ini, Ustaz? Satu saja. Apa? Husnuzon. Berpikir baik ya. Berpikiran positif. Saya pernah belajar
beberapa aliran gitu. Kuliah ya di kampus itu membahas tentang beberapa aliran yang berkembang dalam Islam. Dosen saya itu mengatakan begini, anggaplah semua paham itu mungkin benar. Kenapa? Karena kebenaran mutlak itu hanya milik Tuhan. Semua yang terlahir dari Quran dan hadis dengan berbagai metodologi itu mungkin benar. Sehingga tidak ada yang benar satupun yang bisa mengklaim bahwa pendapat, pikirannya, alirannya yang paling benar, yang lain salah. Kita harus berpikiran seperti itu. Oh mungkin dia benar, tetapi saya tidak ikut itu. Saya ikut ini yang saya anggap benar. Kayak kemarin contohnya Ustadz, perbedaan tanggal lebaran NU dan Muhammadiyah kan? Iya, kita harus kalau melihat dari sudut toleransi, kita harus menghargai. Yang kita harus hindari ya yang menganut lebaran 2 kali. Ya. Kita kalau kamu yakin kamu lebaran misalnya duluan, meyakini bahwa puasa hanya 29, ya silakan. Kamu mengikuti putusan pemerintah bahwa puasa 30 hari, silakan. Kita saling menghargai lah. Yang penting kita harus tahu juga, kan tidak mungkin lah kalau kau datang pergi ziarah ke tetanggamu yang masih puasa. Iya betul. Kamu dikasih apa? Nah, begitupun sebaliknya. Kita tidak boleh melarang tetangga kita yang lebaran, terima tamu, kemudian ada bau opor masuk ke rumah kita sementara kita masih puasa, kita tidak boleh marah. Kalau tidak mau ya pasang saja penjepit hidung di situ, penjepit jemuran di hidung, tidak kecium itu bau opornya. Gitu aja. Jadi harus itu memahami bahwa dia mungkin benar dan saya mungkin benar. Hanya Allah yang benar. Secara mutlak. Kita hanya mencari kebenaran. Itu saja untuk menghindari itu. Tak terasa telah hampir 30 menit kita berbincang-bincang ya Ustadz. Kami mengajak kepada kalian semua untuk mempertimbangkan peran budaya dan syariah dalam kehidupan dan bagaimana kita menyeimbangkan antara satu sama lainnya dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih buat Ustadz Gufron telah hadir pada kali ini, dan kami sampaikan kepada Sobat Blame Corner untuk selalu dukung kami dengan cara like, share, comment, and subscribe channel Blame Corner ini. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.